Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkarir ruku'i. Bab zikir-zikir di dalam ruku. Ngomongin zikir-zikir di dalam ruku. Qad tazaharat al-akhbarus sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi, kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril cerita, Nabi didatengin malaikat Jibril, "Ya Muhammad, saya di sorga melihat ada malaikat, dia dilayani oleh ribuan malaikat. Dia itu dapat kedudukan yang tinggi." Malaikat tuh, ada malaikat di sorga dapat kedudukan begitu tinggi sampai dilayani oleh para malaikat. Dan juga kalau dia bernapas, napas itu keluar malaikat lagi. Bayangin tuh. Itu malaikat kalau bernapas dia keluar malaikat lagi. Ada malaikat begitu tingginya, kata malaikat Jibril. Saya melihat malaikat begitu tinggi kedudukannya tuh, dilayani malaikat. Udah gitu kalau dia napas keluar malaikat lagi. Nah, tapi suatu saat saya lihat itu malaikat itu lagi ngendon di gunung. Sayapnya patah. Seharusnya dia mulia, tahu-tahu di gunung lagi ngapain? Lagi ngendon masih kita mah. Lagi deprok, sedih deprok, kemuliaannya hilang. Ditanya, "Ente kenapa?" "Ya Jibril, berikan syafaat buat saya." Syafaat maknanya apa? Minta tolong kepada Allah biar saya ini nggak begini. Sayap saya keplek ini. Tahu nggak keplek? Keplek sayapnya, nggak bisa terbang lagi tuh malaikat. Terus, "Iya, ntar nanti saya minta sama Allah syafaat." Saya nanya, "Kenapa bisa begini? Dulu kan situ mulia banget sampai dilayani oleh para malaikat yang lain." Ceritanya begini. Nabi lewat suatu saat, saya enggak berdiri. Tuh, Nabi lewat, saya enggak berdiri. Allah hinakan saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan sampai kita disebut nama Nabi kita enggak sholawat. Jangan sampai mau enggak dihinakan Allah. Malaikat dihinakan oleh Allah sebab Nabi lewat. Dia enggak apa tuh? Enggak berdiri. Di sini sebut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru. Beliau bertakbir lir ruku, untuk ruku, wa huwa sunnatun. Takbir untuk ruku ini namanya takbir apa? Takbir intiqal. Takbir perpindahan dari diri ke ruku, dari ruku ke sujud, itu namanya takbir intiqal. Kalau takbir yang awal namanya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbir yang awal yang bareng dengan niat. Walau tarokahu kana makruhan karohata tanzihin. Walau seandainya tarokahu seorang meninggalkannya kana makruhan, hukumnya makruh. Dia ruku nggak pakai takbir, main ruku aja. Nggak pakai takbir, ruku aja. Sah nggak sholatnya? Sah karena tapi karohata tanzi, hukumnya makruh karohata tanzi. Jelek, namanya makruh jelek. Ya kayaknya nggak enak banget dilihatnya, ruku nggak pakai takbir atau di ruku aja jelonong. Wala tabtul sholatuhu, sholatnya juga nggak batal tuh. Ketika dia ruku tidak pakai takbir, itu sholatnya nggak batal. Wala tabtul sholatuhu. Wala yasjudu lisahwi, dan juga dia enggak perlu sujud sahwi. Wa kadzalika jami'ut takbirat. Seperti itu juga jami'ut takbirat, semua takbir tuh. Sunnah dari takbir dari diri ke ruku. Terus dari apa lagi? Dari diri ke sujud, dari sujud ke diri. Itu semuanya sunnah. Kalau ditinggalkan hukumnya karohata tanzih. Jami'u takbirati allati fi sholah, yang semua itu di dalam sholat. Haza hukmuha, adalah hukumnya itu sunnah. Haza hukmuha, ini hukumnya. Ini hukumnya mana? Haza ini hukumnya sunnah. Tuh, ini sunnah, hukmuha, hukumnya itu semua sunnah. Illa takbiratal ihram, kecuali takbiratal ihram. Takbiratal ihram hukumnya wajib. Fa innaha ruknun, sesungguhnya takbiratul ihram itu rukun, satu rukun. La tan akidu, tidak sah. Tan akid maknanya tidak sah. La tan akidu, tidak sah. As-sholatu, sholat illa biha, kecuali dengan takbiratul ihram.
Waqad qaddamnahu adda takbirati sholati awalil abwabi dukhuli fi sholat. Waqad dan sungguh qaddamna kami telah jelaskan, qaddamna kami telah kedepankan, kami telah jelaskan adda takbirati sholah, bilangan-bilangan takbirati sholah atau ada jumlah takbirati sholah, jumlah takbir dalam sholat fi awali abwabi dukhuli fi sholat. Pada awal bab yang masuk dalam sholat, yaitu awal bab takbiratul ihram. Dan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu riwayatun, ada suatu riwayat anna jami'a hazi takbirati wajibatun. Kata Imam Ahmad takbir intikal hukumnya wajib. Jangan sampai kita tinggalin. Al khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf hukumnya sunnah. Ketika ada ulama mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, kita ambil yang wajib. Ketika ulama mengatakan wudu seluruh kepala itu wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah, maka kita ambil wajib. Imam Malik mengatakan wudu semuanya kepala wajib, hukumnya begini. Tapi Imam Syafi'i dikit juga jadi. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang seluruhnya. Itu namanya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Ketika Imam Ahmad bilang takbir intikal wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah, kita ambil yang berat tuh. Kita ambil yang wajib. Walaupun hukumnya kita tahu itu sunnah, tapi kita jangan ninggalin maknanya, jangan ninggalin. Wahal yustahabu muddu hadzat takbiri. Apakah disunahkan memanjangkan takbir? Ini kan dari diri ke ruku agak-agak panjang nih. Apakah sunnah panjang? Allahu Akbar. Atau cuma sekedar 2 harokat Allahu Akbar. Tuh. Kita lihat di YouTube ada orang yang bilang yang baca panjang salah itu. Kita lihat tulisannya dong, cuman 2 alif matobi'i, nggak ada yang panjang. Dia baca panjang. Allah, nggak ngerti itu, nggak ngerti bacaan dia itu. Lihat tulisannya Allah. Ya Allah. Imam Syafi'i mengatakan boleh panjang gitu. Di sini kita bahas nih. Wahal yustahabu muddu hadzat takbir. Apakah disunahkan panjang? Dari diri ke ruku panjang nggak tuh? Panjang kan? Apa kita Allahu Akbar dari diri ke sujud lebih panjang lagi tuh? Allah. Nah itu boleh panjang tuh. Walaupun keluar dari bacaan. Bacaan berapa itu? Mat apa itu? Matawi 2 harokat. Gak apa-apa. Fihi pada masalah ini qaulani, ada 2 pendapat li Syafi'i bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Asahuhuma, paling sahihnya huma 2 pendapat, wa huwal jadidu, yaitu pendapat jadid, yustahabu disunahkan mudduhu, disunahkan memanjangkannya ila sampai ayyasila, sampai ayyasila ia mencapai ila haddir raqiin, sampai batasan ruku. Fayastagilu bitasbihi ruku, dan dia menyibukkan bitasbihi ruku, dengan bacaan tasbih ruku, li'ala agar tidak yakhlua, agar tidak kosong juz'un bagian yakhlua, li'alla yakhlua, agar tidak kosong juz'un bagian min sholatnya min zikrin, daripada zikir. Habis itu ketika ruku baca zikir, jangan sampai nggak ada zikir tuh. Sholat jangan sampai ada yang kosong dari zikir tuh. Khilafi takbiratul ihram, bi khilafi takbiratul ihram. Berbeda takbiratul ihram. Fa inna sahiha istihbabu tarkil maddi fiha. Kalau takbiratul ihram, kita sunnahnya jangan panjang-panjang. Kalau kita baca panjang, nyusahin diri sendiri, ujung-ujungnya kita jadi salah tuh. Takbiratul ihram cukup. Rukun niat apa? Qasad ta'arud ta'yin. Aku sholat fardu maghrib, itu yang wajib tuh. Adapun menghadap kiblat 4 rakaat, 3 rakaat itu hukumnya sunnah. Sunnahnya takbiratul ihram jangan panjang. Kalau bisa jangan lebih dari 2 harokat atau 1 alif ya. Dia cukup usolli fardul isya'i misalnya Allahu Akbar, cukup gitu aja, nggak usah Allahu Akbar. Apalagi Allah. Alhamdulillah di sini nggak ada tuh. Ada di kampung-kampung kita lihat begitu tuh. Allah, dia ragu lagi. Allah, dia belum pas lagi. Allah. Karena dia pengen bacaannya
semua pengen dibaca, mustaqbilal kiblati, adaan, kalau makmum wajib ya. Kalau jadi makmum wajib disebutin. Paling kan niat kita, aku niat sholat fardu isya jadi makmum, itu udah cukup tuh. Aku niat sholat fardu isya jadi makmum. Biar kita dapat sunnah apa? Sunnahnya takbiratul ihram jangan panjang-panjang. Di sini dikatakan begitu tuh. Fa inna shahiha, sesungguhnya yang sahih istibabu tarkil maddi. Istibab sunnah tarkil maddi, meninggalkan panjang fiha pada takbiratul ihram. Li'annahu, karena sesungguhnya panjang itu yahtaju butuh ila basti niyati alaiha. Kalau dia baca panjang jadi niatnya jadi panjang, jadi berantakan semuanya tuh. Jadi berantakan. Takbiratul ihram jangan panjang-panjang, cukup kita niat apa? Qasad ta'arud ta'yin. Aku niat sholat fardu isya jadi makmum. Kalau bahasa Arabnya boleh, dalam hati bahasa Arab boleh kalau ngerti. Usolli fardul isya'i makmuman. Udah selesai. Usolli fardul isya'i makmuman. Udah. Lillahi ta'ala itu sunnah. Sunnahnya takbiratul ihram itu tidak panjang. Jangan sampai Allahu Akbar. Udah cukup 2 harakat. Allahu Akbar. Kan dikit banget tuh. Usolli fardul maghrib makmuman. Dalam hati tuh, ketika Allah dalam hati, usolli fardul maghribi makmuman jadi. Atau bahasa Indonesia, ketika mulut ngucapin Allah, dalam hati aku sholat fardu maghrib menjadi makmum. Cukup nggak? Allahu Akbar, udah cukup. Allahu Akbar, udah cukup. Kalau takbir awal itu namanya takbiratul ihram. Pembahasan kita kemarin, takbiratul ihram itu jangan panjang kalau bisa ya. Cukup sekedar ya sesuai tulisannya aja, itu berapa? 2 harokat. Allahu Akbar. Kecuali takbir ruku. Takbir ruku, takbir intikal. Takbir intikal, takbir perpindahan dari diri ke ruku, itu boleh panjang. Kita mulai dari diri sampai batasan ruku baru kita selesai. Allah, udah selesai, udah mantep rukunya, baru boleh dipanjangin tuh. Tapi kalau takbiratul ihram jangan dipanjangin. Makanya kudu tahu kita niat itu yang bikin sah apa aja. Yang bikin sah niat itu udah kita kasih tahu, yaitu ada rukunnya ada 3. Rukun niat ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu kita bertujuan untuk sholat. Contohnya aku sholat, atau zaman dulu biasanya sahjaku menyengaja tuh, kalau orang dulu begitu tuh. Itu namanya qasad dalam bahasa Arabnya. Sahjaku menyengaja atau aku sholat, itu namanya qasad. Itu mesti disebut tuh. Harus ada kata-kata akunya, aku sholat, atau aku menyengaja sholat, atau aku sholat. Terus ta'arud itu menyebutkan kalimat fardunya. Aku sholat fardu, harus disebutin fardunya tuh. Terus yang ketiga ta'yin, sholatnya apa yang kita kerjain? Maghrib, isya, subuh harus disebutin. Jadi nggak cukup kita sholat niat aku sholat maghrib, nah nggak ada fardunya, sah nggak begitu? Nggak sah, karena rukun niatnya kurang. Rukun niatnya itu qasad, ta'arud, ta'yin. Aku sholat fardu maghrib, itu yang bikin sah, cukup tuh. Segitu aja cukup. Adapun menghadap kiblat atau rokaatnya 4 rokaat, 3 rokaat, itu hukumnya sunnah saja. Bahkan kalau kepanjangan gara-gara nyebutin menghadap kiblat, adaan karena Allah, itu ulama mengatakan lebih baik yang pendek aja. Sebisanya kita pendekin karena sunnahnya takbiratul ihram itu pendek, jangan panjangin tuh. Mau pakai bahasa Arab doang dalam hati, tapi harus tahu namanya niat di dalam hati. Jadi kapan ada ucapan itu tuh tadi, aku sholat fardu maghrib, kapan? Di dalam hati, berbarengan dengan mulut ngucapin takbiratul ihram. Jadi mulut ngucap Allahu Akbar, hati kita ngucap tuh, aku sholat fardu isya gitu. Aku sholat fardu isya, jadi tuh mulut ngucapin Allahu Akbar, hati sambil ngucap aku sholat fardu isya, bareng. Tangan sambil bergerak tuh, tangan. Jadi 3 anggota bergerak, mulut mengucap, hati mengucap juga tuh.
Jadi tangan kita ngangkat tangan, Allah, hati ngucap juga tuh, aku sholat fardu isya tuh. Di sini bi khilafi takbiratul ihram. Kalau takbir ruku dari diri menuju ruku boleh panjang sesampainya kita di ruku tuh. Atau nanti takbir sujud ke sujud boleh panjang tuh. Dari berdiri ke sujud kan panjangan tuh. Boleh kita panjangin lamnya tuh. Allahu Akbar tuh boleh. Tapi yang dipanjangin lamnya, jangan yang dipanjangin yang lainnya. Jangan alifnya dipanjangin. Allah, jangan. Yang dipanjangin yang apa? Lam itu ya, yang Allah yang dipanjangin itu. Bi khilafi takbiratul ihrami fa inna shahiha istihbabu tarkil maddi. Fa inna shahiha, maka sesungguhnya as-shahiha, pendapat yang sahih, istihbabu disunahkan tarkil maddi, meninggalkan memanjangkan. Jangan panjang-panjang tuh takbiratul ihram. Fiha, pada salat. Atau fiha pada takbiratul ihram, ya, fiha pada takbir itu. Karena sesungguhnya memanjangkan yahtaju, butuh ila basti niyati, butuh pada panjangnya niat juga. Kalau ketika kita takbirnya panjang, niatnya jadi panjang. Makanya ulama mengatakan sunnahnya jangan pakai dipanjang-panjangin ketika takbiratul ihram tuh. Fa inna sahiha, maka sesungguhnya yang sahih istihbabu disunahkan tarkil maddi, meninggalkan memanjang, fiha padanya, li'annahu, karena sesungguhnya memanjangkan yahtaju, butuh ila basti niyati, butuh pada memanjangkan niat, alaiha, atasnya, atas takbiratul ihram. Fa'idha maddaha, maka apabila maddaha, seseorang memanjangkan akan takbiratul ihram itu, syaqqa alaihi, jadi berat tuh. Ketika dia manjangkan jadi berat. Kayaknya nggak pas nih. Allah, ya salah deh. Tuh, ulama ngajarin begitu. Ketika dia niatnya pengen semua disebutin, aku sholat fardu maghrib 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, baru ada yang kurang, jadi berat tuh, jadi nggak jadi bisa datang ragu-ragu tuh. Wa kaza, seperti itulah hukmu baki takbirat, hukum semua takbir begitulah. Semuanya boleh panjang, dari diri menuju sujud boleh panjang. Allahu Akbar tuh. Waqad taqaddama, dan sungguh telah berlalu, telah dikedepankan. Waqad taqaddama, telah ada idohu haza, penjelasan ini fi babit takbiratul ihram, pada bab takbiratul ihram. Udah kita bahas tuh dalam bab takbiratul ihram bahwa takbiratul ihram itu tidak disunahkan panjang-panjang. Kan udah dijelasin ini. Allahu a'lam.